siap. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar hari ini? Siap. Ada yang nggak masuk? Medi. Banyak yang nggak masuk ya? Cuma satu. Jadi keterangannya apa? Lagi dulu. Kemarin kita lagi gitu ya? Dari kemarin konser ya? Ya, Bu. Kemarin sekolah. Iya. Oke nak, kalau sudah siap, tadi katanya untuk belajar, silakan kondisikan bukunya di atas meja, HP-nya tolong simpan, ya, HP-nya simpan di atas, bukunya di atas meja, ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita akan melihat dulu ke belakang. Kemarin pembelajaran kita tentang apa? BOP dengan menggunakan metode alokasi langsung. Ya, itu BOP dengan menggunakan metode alokasi langsung. Masih ingat? Masih. Fred? Kapan digunakannya metode alokasi langsung, Fred? Alokasi langsung jika perusahaan hanya departemen produksi hanya memakai produksi itu sendiri tanpa menjalankan ke departemen lain. Iya, ya. Jadi kalau departemen itu hanya menggunakan jasanya hanya untuk departemen itu saja, maka dia menggunakan metode alokasi langsung. Tapi kalau seandainya mereka menggunakan ya atau mereka menyalurkan jasa yang mereka hasilkan itu tadi untuk departemen lain, maka kita bisa menggunakan metode yang lain, namanya metode alokasi bersama. Ya, biasa digunakan sama orang, itu metode aljabar. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang metode alokasi aljabar. Ya. Jadi nanti di dalam penilaian ibu, ya kita sama masih diskusi seperti kemarin. Ya, jadi setiap kamu diskusi akan ibu ambil nilainya, kerjasama kamu, kekompakan kamu, kemampuan kamu di dalam menjawab soal. Ya, jadi siapa yang nantinya tidak mau kerja kelompok, sibuk sendiri, maka nilainya akan rendah. Jadi ibu menilai di sini. Nilainya sekian. Ya, kemudian nanti setelah kalian membuat memecahkan masalah yang ibu kasih, nanti ya kelompok yang presentasi itu 1 orang dan kelompok yang ada di sana kan berarti masih ada 5 ya. Nah, kelompok yang 5 itu ibu tunjuk 1 kelompok untuk mengomentari yang di depan. Jadi silakan nanti fokus ketika kalian presentasi. Ya, oke. Kita akan lihat dulu bahan ajar untuk metode alokasi. Kita memperhatikan materi di depan ini. Ini tujuan pembelajaran kita. Setelah kalian mempelajari materi ini, ya, bisa mengetahui langkah-langkah pembelajaran alokasi BOP dengan menggunakan metode alokasi aljabar.
berdasarkan metode alokasi aljabar. Kemudian yang kedua, menerapkan perhitungan tarif BOP dengan menggunakan metode alokasi aljabar. Dan yang terakhir, ya, kalian bisa mengevaluasi laporan rekapitulasi untuk masing-masing departemen, karena biasanya ya di dalam alokasi aljabar sama kayak alokasi langsung kemarin itu biasanya mereka ada dua departemen, ya, ada departemen produksi, ada departemen pembantu, ya. Nah, kemudian kapan kita gunakan perhitungan alokasi aljabar ini? Nah, tadi bahwasanya kita akan menggunakan perhitungan ini ketika ya jasa yang digunakan departemen tersebut digunakan pula oleh departemen yang lain, ya. Nah, contohnya apa, Nak? Contohnya apa? Tenaga listrik dan reparasi. Ya, tenaga listrik dan reparasi. Jadi ketika bagian departemen reparasi tadi menggunakan alat reparasi, pasti dia menggunakan listrik. Tak mungkin dia bisa itu sendiri kan gitu. Ya, pasti dia menggunakan jasa pembangkit listrik. Itu juga untuk pembangkit listrik, ya. Dia harus menggunakan bantuan jasa reparasi tadi, ya, dalam proses dia menghidupkan tadi, ya, listriknya. Nah, kemudian ini langkah-langkahnya. Yang pertama kita buat dulu persamaannya, ya. Persamaannya yang mana? Nah, yang ini dia. X sama dengan A1 ditambah B1 kali Y, ya. Y sama dengan A2 ditambah B2 kali X, di mana ya X itu jumlah BOP bagian jasa X setelah menerima alokasi BOP dari bagian jasa, ya. Kemudian yang Y jumlah BOP bagian jasa Y setelah menerima alokasi BOP dari bagian jasa X. Yang A, ya, A1 itu BOP bagian jasa sebelum alokasi, itu biasanya dia dalam bentuk presentasi, ya. Mungkin 60%, 40%, ya. Nah, kemudian langkah yang kedua, menyelesaikan persamaan di atas dengan mencari nilai X dan Y. Jadi kita pernah dulu belajar di matematika. Matematika apa namanya, ya? Eliminasi, ya, eliminasi sama substitusi, ya. Nah, kalau yang ini kita gunakan metode eliminasinya. Jadi kita cari X-nya berapa, kita masukkan, ya, misalnya X sama dengan 60 ditambah 20.000 Y. Nah, Y-nya kita masukkan, ya, seperti itu. Ya, ini contohnya. PT Abimanyu mempunyai 2 departemen produksi dan 2 departemen jasa. Perusahaan merencanakan biaya operasi pabrik untuk kapasitas normalnya itu sebesar 20.000 unit. Ya, jadi kapasitas normalnya untuk mesin itu 20.000 unit. Selama tahun 2021 ini dia. Ini untuk proses pertama, untuk CP-nya jumlah biayanya 22.800.000, ya. Kemudian yang proses kedua untuk finishingnya 12.200.000. Yang untuk jasa X atau jasa pembantunya itu untuk listrik, ya, 28 juta, dan pembantu Y-nya pemeliharaan 2 juta. Nah, ini untuk proporsinya, proporsi persentasenya, ya. Nah, ditanya berdasarkan data tersebut diminta, ya, yang pertama kita menghitung berapa besarnya BOP untuk masing-masing departemen jasa.
Jadi berarti jasa X, jasa Y. Berarti kita disuruh mencari X-nya berapa, Y-nya berapa. Itu perintah yang pertama. Udah perintah yang kedua, menghitung POP neto yang dianggarkan untuk masing-masing departemen produksi. Ya, nah itu perintahnya yang kedua. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Nah, ini dia. Jadi kita cari dulu X-nya berapa, Y-nya berapa. Tadi, ya, rumusnya X itu sama dengan A1 ditambah B1 kali Y. Dan yang Y tambah B2 kali X. A1 tambah B1 kali Y. A2 ditambah B2 dikali X. Nah, A1-nya ini dia 28 juta tadi ditambah 25%. Dapat 25% dari mana? Dari persentase tadi. Ya, persentase untuk yang B1 itu sebesar 25% kali Y. Untuk Y, masukkanlah persamaan. Ya, 2 juta ditambah 20% kali X. Nah, baru kita cari. Ya, X sama dengan 28 juta ditambah 0,25. Nah, ini Y. Nah, jadi yang Y ini masukkanlah ke dalam sini. Ya, ini dia dapatnya 2 juta tambah 0,2 X. Bu, 0,2 dapatnya dari mana? Yaitu dapat dari 20%. 20% itu sama dengan 0,2. Ya, nah, sehingga dapatlah persamaan ini. 28.500 ya ditambah 500 ditambah 0,05 ya. Nah, dapatnya nanti 30 juta ya. Setelah dapat X, maka nilai X ini masukkan ke dalam persamaan yang Y. Ya, 2 juta ditambah 20% ya, yang 0,2 dikalilah dapatnya tadi 30 juta, maka X-nya 30 juta. Maka Y-nya dapatnya 8 juta. Ya, sampai di situ ada pertanyaan? Ya. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini untuk yang pertama ya. Pertanyaan pertamanya sudah terjawab. Nah, ini untuk pertanyaan kedua. Menghitung BOP neto untuk masing-masing departemen produksi setelah alokasi. Ya. Nah, tadi departemen proses yang pertama, ya itu 30% dan 50%. Dibaginya 80. Kenapa 80? Karena 30 ditambah 50. Kalau kemarin ya harus 100%. 100% itu ditambah dengan departemen pembantu. Jadi produksi ditambah pembantu dapatlah dia 100%. Ya. Nah, sekarang hanya proses satunya saja, yang produksi saja. 30% ya dibagi 80. Ya, 80 ini didapat dari 30 ditambah 50 persentasenya. Dijumlahin baru nanti untuk pembagian. Ya. Sehingga dapatlah dia 9 juta untuk proses 1, proses 2-nya dapatlah 15 juta. Totalnya 24 juta. Yang Y sama juga. Ya, yang Y juga seperti itu, mencari proses 1-nya berapa, proses 2-nya berapa. Ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, sudah dapat seperti ini, baru kita masuk ke tabel. Ya. Nah, ini tabelnya. Jadi BOP langsungnya masukkanlah 22.800 yang tadi. Kemudian untuk proses 2-nya tadi kita dapat 12.200. Untuk jasa X-nya yang sebelum ini tadi, yang kita cari tadi yang kedua, itu ada 9 juta dengan 15 juta dan jasa Y-nya 3.200 dan 2.800. Nanti dijumlahkan X dan Y itu namanya BOP tidak langsung dalam rupiah 12.200. Totalnya ya. Jadi total ini didapat dari BOP tidak langsung ditambah dengan BOP langsung per proses produksi ya. Jadi dapatlah 35. 22.800 ditambah 12.200 dapatnya 35 juta. Nah, total produksi tadi dikatakan bahwasanya itu 50.000. Maka 35 juta dibagi 50.000 dapatnya 700. Apa maksudnya? Maksudnya itu adalah bahwasanya untuk 1 unit ya, itu nilainya
satu unit itu nilainya 700 rupiah. Sedangkan dia memproduksi tadi maksimalnya adalah 50.000. Makanya totalnya adalah 35 juta rupiah. Jadi kalau ditotalin biayanya itu tadi sebesar 35 juta. Ya. Kalau ditanya berapa biaya per unit? Ya ini dia. 700 rupiah. Paham nak? Oke, kalau paham silakan duduk per kelompok. Kelompoknya masih yang kemarin. Ibu akan memberikan bahan ajar yang barusan ini tadi sama LKPD. Nanti di LKPD ini itu ada 6 soal. Setiap kelompok soalnya nggak sama. Ya, setiap kelompok soalnya nggak sama. Silakanlah nanti dicari, ya, berdiskusilah sama kawannya. Hanya tadi Ibu bilang ketika nanti presentasi, kelompok yang tidak presentasi akan Ibu tunjuk untuk mengoreksi, ya, untuk mengoreksi hasil dari presentasi kawannya. Ya, nanti kan presentasinya tidak betul. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kalau sudah bisa, silakan duduk ke kelompok. Dan ini ada bahan ajar, silahkan nanti dipelajari kembali untuk menjawab soal yang diberikan. Ya, Ibu tunjuk ini nomor 1, itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Jadi kalian kerjakan sesuai nomor. Ya. Silakan kalian kerjakan. Waktu pekerjaan kalian hanya 20 menit. 30 menitnya nanti kita pakai untuk presentasi. Ya, kalau tidak paham boleh bertanya sama ibu. Oke, silakan kerjakan secara berkelompok. Ya, yang aktif nilai, yang nggak aktif nilai juga.
Orangnya seperti yang di sini ya. Mana soalnya? Nah, ini sini menghitung masing-masing departemen jasa. Berarti kita hitung dulu X ya. Oke, masukkan dulu persamaannya. Ya, satunya mana?
satu orang di dalam kelompok, ya, presentasikan hasilnya, ibu tunjuk sekarang. Nanti kalau kelompok 1 yang tampil, ya, kelompok 3 mengomentari. Anak kelompok 3 ini, ya kan? Yang kelompok 2 tampil, kelompok 1 mengomentari. Ya, kelompok 3 tampil, diingat ya, kelompok 3 tampil yang mengomentari kelompok 6. Nah, kelompok 4 tampil yang mengomentari kelompok 2. Kelompok 5 tampil yang mengomentari kelompok 3. 3 belum tadi kan? 3 sudah. Sudah, yang berapa? 1. Nah, kelompok 5 tampil, kelompok 1 mengomentari. Kelompok siapa yang belum mengomentari? Ya, nanti kelompok 6 tampil, kelompok 4 mengomentari. Oke, Bu. Ya, jangan salah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 1 akan membahas soal nomor 1. Soalnya akan ditulis oleh teman saya. Oke, kelompok 1 tadi mengomentari kelompok berapa? Ya. Silakan nanti dilihat. Ya. Oke, yang lain tolong disimak. Sekiranya nanti kelompok 3 ketika dia memberikan sanggahan atau menyatakan bahwasanya ini benar atau salah, kalau menurut kalian salah, maka nanti nomor kelompok 3 kita bunyi. Ya, kan disimak kalau benar atau enggak kita jawab. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Jadi Ya, nomor 1 soalnya lihat yang nomor 1. bisa kalian lihat di soal nomor 1. Ini adalah data anggaran BOP pada setiap departemen pada PT WLOF tahun 2015. Departemen produksi departemen A-nya 10 juta, departemen B 25 juta, dan departemen pendukungnya X 4 juta, dan departemen Y 6 juta. Di sini diminta bahwa perhitungan alokasi BOP departemen pendukung ke departemen produksi dalam ribuan rupiah dengan metode aljabar. Nah, jadi untuk yang X-nya
sama dengan A1 ditambah B1 dikali Y. X-nya 4 juta didapat dari departemen penduduk yang bagiannya X. Terus ditambah dengan 25% kali Y. 25% didapat dari mana? Yaitu didapat dari departemen pendukung yang jasa dep yang Y. Selanjutnya 4 juta ditambah 0,25. Terus kita masukkan yang Y-nya. Yang Y-nya di sini yaitu 6 juta, bisa kalian lihat di departemen Y-nya. Selanjutnya ditambah 0,2 didapat dari 20%. Selanjutnya mendapatkan yang 1.500.000 kita kalikan yang 0,25 ini dikali dengan 6 juta. Dapatlah hasilnya 1.500.000. Selanjutnya 0,25 kita kalikan dengan 0,2, hasilnya dapat 0,05. Jadi ini kita tambahkan 4 juta ditambah 1.500.000, hasilnya 5.500.000. Yang ini kita pindahkan ke sini. Selanjutnya karena ini kita luaskan jadi menjadi dikali 5.500.000 kita kalikan dengan, sebenarnya ini adalah 1 ya. Jadi sini 1 kita kurangkan dengan 0,05. Jadi hasilnya sama dengan 0,95. Nah selanjutnya ini karena kita luaskan maka kita bagi dengan ini, jadi dapat hasilnya 5.789.473 rupiah. Selanjutnya yang bagian Y, maka langsung kita masukkan saja yang sudah hasil ini. Jadi 6 juta kita tambah 20% X sama dengan 6 juta ditambah 0,2 X. Jadi 6 juta ditambah 0,2. Selanjutnya yang X nya kita langsung masukkan yang bagian ini. Selanjutnya yang 0,2 kita kalikan dengan 5.783.473. Dapatlah hasilnya 1.157.887 rupiah. Nah, di sini kita tinggal tambahkan saja. Maka dapatlah hasilnya 7.157.887 rupiah. Presentasi hasil diskusi kelompok 1. Ada yang salah, yang perlu dibenarkan, atau benarlah itu? Silakan. Ya, boleh dicari juga tadi ya, ketika mereka mempresentasikan hitungannya. Ya. Mana kelompok 3? Oke, jadi kelompok 1 diskusinya berhasil. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, penilaian ibu tadi juga sama-sama mencari ya. Kelompok 1 sama-sama mencari nilainya bagus. Oke, silahkan kembali aku dulu. Ya demikianlah presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menghitung BEP neto masing-masing departemen jasa dan juga menghitung BEP neto yang dianggarkan untuk masing-masing departemen produksi. Nah, yang pertama pastinya kita mencari dulu rumus X dan Y-nya. Di sini 10 juta ditambah 1.050 ini dari 0,15 dikali 7 juta. Kemudian ini 0,03 hasil dari 0,15 dikali 0,2.
Kemudian kita turunkan 50 juta ditambah 1.050.000 menjadi 51.050.000 rupiah. Di sini 0,3-nya kita tarik ke sini menjadi dikurangkan dengan X. X ini adalah 1, jadi 1X dikurang 0,03. Itu hasilnya adalah 97. 0,97 itu kemudian kita bagi menjadi dengan 51.050 ini. Hasilnya adalah 52.628.866 rupiah. Atau ada yang perlu diperbaiki? Ya, kelompok lain nanti boleh menyanggah, nggak apa-apa. Ya, silakan. Sudah bagus, Bu. Sudah bagus. Perhitungannya menurut kalian sudah benar? Sudah rapi juga. Sudah rapi. Penjelasannya juga lebih jelas. Sudah oke ya? Oke, kalau gitu beri aplaus untuk kelompok 6. Kalau perhatikan ini presentasi dari kelompok 3, nanti kelompok 6 silakan mengomentari dan kelompok lain boleh juga menyanggah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini untuk yang dipertanyakan adalah buatlah perhitungan alokasi BOP Departemen Pendukung ke Departemen Produksi dalam ribuan rupiah dengan metode aljabar. Untuk Departemen X, yaitu Departemen Pendukung sebesar 4.200.000 dengan Departemen Y yaitu 6.500.000. Untuk Departemen X, yaitu 4.200.000 ditambah dengan 10%. 10% yaitu didapat dari soal dengan Departemen Pendukung jasa Departemen Y 10%. Jadi untuk X yaitu 4.200.000 ditambah dengan 10%. Sedangkan untuk Y yaitu 6.300.000 ditambah dengan 20% dari soal yaitu Departemen Pendukung. Selanjutnya yaitu X sama dengan 4.200.000 ditambah dengan 0,10 Y. 0,10 yaitu ditambah dari 10%, yaitu kita desimalkan menjadi 4.200.000 ditambah 0,10 Y. X sama dengan 4.200.000 ditambah 0,10 dan Y yang kita ubah, kita pindahkan yaitu dari atas yaitu 6.500.000 ditambah dengan 0,20. 0,20 itu sama kita desimalkan dari 20%. Untuk X 4.200.000 ditambah 650.000 ditambah 0,02, yaitu seperti kali silang yaitu 4.200.000 yaitu 0,10 dikalikan 6.500.000 dan ditambah dengan 0,10 dikalikan 0,20. Selanjutnya yaitu kita pindah ruas menjadi X dikurang 0,02 sama dengan 4.200.000 ditambah dengan 650.000. X sama dengan 1, jadi kita ubah menjadi 1 dikurang 0,02 sama dengan 0,98X dan kita jumlahkan 4.200.000 ditambah 650.000 menjadi 4.750.000. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita pindahkan X sama dengan 4.750.000 dibagi dengan 98 sama dengan 46.939 rupiah. Untuk Y yaitu 6.500.000 ditambahkan 0,20. Sekarang tadi kita sudah menjawab tentang X, yaitu selanjutnya kita menjawab tentang Y yaitu 6.500.000 ditambahkan 0,20 X. Untuk X 4.200.000 ditambah 650.000 ditambah 0,02, yaitu seperti
dikali silang yaitu 4.200.000. Maaf, yaitu 0,10 dikalikan 6.500.000 dan ditambah dengan 0,10 dikalikan 0,20. Selanjutnya yaitu kita pindah ruas menjadi X dikurang 0,02 sama dengan 4.200.000 ditambah dengan 650.000. X sama dengan 1, jadi kita ubah menjadi 1 dikurang 0,02 sama dengan 0,98X dan kita jumlahkan 4.200.000 ditambah 650.000 menjadi 4.750.000. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita pindahkan X sama dengan 4.750.000 dibagi dengan 98 sama dengan 4.846.939 rupiah. Kelompok 6 kan di situ yang bagian X turunan ketiga itu kan ada X dikurang 0,02. Nah di situ 4.200.000 ditambah 650.000, hasilnya di situ 4.750. Tapi kan hasilnya 4.200.000 ditambah 650 itu 4.850. Berarti ada kesalahan nggak? Coba dicari ulang. Jadinya ke bawahnya salah. Jadinya. Bawahnya salah ya? Iya. Ya, karena seharusnya 4.850. Kan 4.750. Yo. Yang ditambah 12 adalah 8 kok jadi 7. Ya. Di sini. Nah, di situ salahnya ya kelompok 3 mungkin perlu diperbaiki nanti. Berarti untuk yang Y-nya juga salah. Karena hasil X-nya juga salah. Ya. Oke, bagus kelompok 6 sangat teliti sekali ya. Jadi kelompok 3 untuk kalau nanti diperbaiki ya, itu kesalahannya mulai dari X itu. X sama dengan 4.850. Mulai dari sini salahnya sampai ke sini. Ya, karena di atasnya salah pasti di bawahnya juga salah. Ya, silakan ditutup. Terima kasih kepada kelompok 6 atas tanggapannya. Saya akan berbagi lagi dan sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keseluruhan. Oke. Hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Ya. Sudah paham untuk perhitungan metode alokasi aljabar? Ya. Oke, kalau sudah paham, siapkan HP-nya, Ibu akan mengambil penilaian melalui polos tes. Buka kuisnya ya, kayak biasa. Oke, kita mulai. Ya, silakan kerjakan. Wah. Itu ada bengkelnya. Jangan jauh. Elsa, mana Elsa? Yang terakhir siapa? Elsa nomor 3 tadi ya? Iya. Kelas 100 ya.
350. Cuma waktunya aja yang kurang. Pinter-pinter ya. Oke, ya. Jadi Bu harapkan ya untuk postas ini banyak yang 100 berarti sudah memahami gitu ya. Nah kayak yang kemarin pas alokasi langsung banyak yang belum ya. Jadi karena banyak yang 100, Ibu harapkan kalian tetap membaca buku ya. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini apa? Ayo, kasih nilai kakak. Silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini apa? Aku bisa Bu? Ya? Bisa. Yang lain, masa aku terus ya? Bisa Zi? Ini lagi. Ya, siapa yang bisa? Oh ya, silakan. Siapa namanya Nak? Ah? Dinda. Oke, silakan Dinda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu mengenai metode alokasi bertahap. Metode ini adalah digunakan apabila jasa yang dihasilkan Departemen Jasa tidak hanya dinikmati oleh Departemen Produksi saja, tetapi juga dinikmati oleh departemen lain. Dan kemudian untuk mencari metode ini kita harus menggunakan rumus XY, itu kita menggunakan rumus eliminasi atau mengeliminasi salah satu bilangan yang ada. Kemudian langkah-langkah pengerjaannya yaitu membuat persamaan untuk masing-masing jumlah biaya departemen dengan perumpamaan X dan Y, kemudian menyelesaikan sistem persamaan di atas dengan mencari nilai X dan Y, kemudian menentukan alokasi BOP Departemen Pembantu ke Departemen Produksi melalui tabel. Kita juga bisa, di sini ada beberapa, yaitu menghitung BOP neto bagian jasa setelah alokasi dan menghitung BOP neto masing-masing Departemen Produksi setelah alokasi. Untuk menghitung BOP neto bagian jasa setelah alokasi, yang harus kita kerjakan yang pertama adalah mencari persamaan X dan Y terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita ambil kesimpulannya, setelah itu buat tabel jumlah neto BOP masing-masing departemen jasa. Kedua yaitu menghitung BOP neto masing-masing departemen produksi setelah alokasi. Kita mencari dari referensinya dari hasil yang tadi, dari tabel yang telah dibuat dalam BOP neto. Itu kita cari jasa X dan Y-nya. Setelah itu baru kita buat lagi tabel yang menjelaskan mengenai BOP langsung, kemudian ada alokasi BOP tidak langsungnya. Di situ kita tulis jasa X-nya, kemudian jasa Y-nya. Nah, di situ jasa X dan Y kita tambahkan, kemudian itu menjadi BOP tidak langsung, kita totalkan. Setelah itu kita masukkan total produksi atau unit produksinya. Setelah itu kita bagi total dari BOP dengan total unit. Nah, di situ adalah hasil atau tarif dari per produk dari BOP tersebut. Terima kasih. Apalagi cuacanya dingin, ya. Kalau panas pasti berat. Ya, jadi mau harapkan kedepannya seperti ini terus, ya, supaya pembelajaran kita bisa diterima dengan baik. Kalau nggak paham, silakan minta. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, sebelumnya Ibu ingatkan dulu, tolong nanti dibaca masih materi alokasi. Setelah alokasi aljabar, itu kita minta harga pokok pesanan, ya. Tolong dibaca di rumah materi itu, bisa apa yang kita belajar. Oke, silakan. Aduh, siapkan dulu sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Mas, siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa.